Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Najat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Jumpa lagi dengan saya dengan channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini kita akan membahas tentang zikir. Tentunya kita juga masih dalam tujuan utama kita, yaitu udkhulu fi silmi kafah, yaitu bagaimana kita beragama secara kafah, secara lahiriah dan batiniah, jasmani dan rohani. Membahas permasalahan atau ibadah pada perspektif lahiriah, perspektif syariat, tentu sudah amat banyak ahlinya, dan untuk itu kami mencoba melengkapi pada sisi batiniahnya, yaitu bagaimana zikir yang bisa membersihkan jiwa kita, atau lebih tepatnya adalah ruhani kita. Perkenalkan, kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara yang secara silsilah mempunyai perbedaan yang secara khusus dengan aliran-aliran tarekat pada umumnya, di mana kebersambungan silsilah tarekat kami ini sebelum sampai kepada Rasulullah, yaitu melalui Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda dengan yang pada umumnya biasanya melalui sahabat Ali bin Abi Thalib. Sehingga di dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan zikir, kita juga ada kekhususan, yaitu zikirnya dilakukan dengan secara sir. Mengingat kepribadian Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang lembut hatinya, sehingga zikirnya pun dilaksanakan secara sir. Lebih lanjut, tarekat ini dikembangkan oleh sang mujadid, yaitu Syekh Bahauddin Al-Bukhari Naqsabandi. Beliau yang memperkenalkan teknik tentang bagaimana mengukir kolbu. Sehingga dengan mengukir kolbu kita, diharapkan kolbu kita itu nanti akan berzikir secara otomatis itu. Sehingga ada ritual-ritual khusus yang dilakukan dalam thariqat ini. Pada gilirannya nanti kita akan mampu berzikir secara otomatis di dalam ruhani kita. Agar lebih presisi penjelasannya, ada baiknya kita bacakan Quran surat Al-A'raf 205 yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Lebih lanjut, dalam ayat yang ke-55 juga disebutkan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, itulah saya kira sebagai rujukannya dua ayat tersebut, dan masih banyak juga hadis-hadis. Kemudian dalam pelaksanaan yang lebih teknikal, mungkin kira-kira pengalamannya seperti apa dulu dan bagaimana ketika memasuki zikir secara sir di tarekat ini. Silakan Bu Nyai. Baik, terima kasih Mbah Munajat. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan pengalaman saya. Yang sebelumnya memang saya termasuk orang yang rajin sekali dengan zikir, karena memang ada kalimat yang intinya daripada sholat adalah zikir. As-sholatu li zikri.
Artinya sholat pada intinya sholat adalah mengingat. Jadi mengingat Allah. Dan pada saat dulu saya selalu berzikir atau mengingat Allah dalam sholat saya juga selalu zahar ya, yang diucapkan la ilaha illallah, subhanallah gitu ya, diucapkan. Kemudian saya masuk belajar dalam tariqah ini yang zikirnya zikir sir yang tadi disampaikan oleh Mbah Munajat, bahwa ini adalah zikir khusus, zikir untuk pembersih kolbu. Ini pengalaman saya sebelumnya. Saya berzikir memang enak sekali, kalau sudah zikir kan ada rasa ketenangan gitu ya. Tapi kalau dulu saya rasa tenang, setiap malam saya berzikir saya tenang sekali. Tapi begitu masuk di dunia luar kembali, saya lupa dengan zikir semalam saya gitu. Gampang sekali itu. Tapi begitu kita masuk dalam ritual zikir yang sir ini, zikir kolbu, zikir yang membersihkan kolbu kita yang selama ini sudah terhijab dengan duniawi, dengan nafsu dunia, hubud dunia, yang aktivasi di dunia ini memang membuat kolbu kita menjadi lebih terhijab, yang pada akhirnya penyucian diri kita melalui zikir tadi, zikir kolbu. Pada saat saya zikir kolbu, awal-awal saya melakukan zikir memang adaptasinya tidak mudah ya, karena zikir di sini saya harus betul-betul nol, karena memang sejatinya bukan saya yang berzikir. Saya tidak merasa itu zikir saya, karena zikir ini sangat terasa menyambung sekali saya terutama dengan Tuhan. Jadi bukan saya yang berzikir, saya hanya tangan saya saja gitu. Sebenarnya tangan saya saja yang bergerak-gerak berzikir dengan kolbu saya yang berzikir yang luar biasa gitu. Dengan walaupun dingin udaranya, tapi keringat saya juga bercucur-cucuran ya. Karena ternyata zikir kolbu itu zikir yang sungguh membersihkan